warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauzan Iva dari 10.1. Di video kali ini kita akan membahas bab 8, yaitu tentang accessing command line yang berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administrator. Nah, di video kali ini kita ada beberapa pembahasan, yaitu antara lain yaitu satu, language in Debian, yang kedua pengenalan basic terminal, dan yang ketiga yaitu password root pada Ubuntu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu language in Debian ya teman-teman. Di sini kita akan mengubah bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris atau yang biasa disebut dengan bahasa internasional ya teman-teman. Kita langsung masuk ke VirtualBox-nya saja. Di sini kita menggunakan yang Debian server saja ya teman-teman. Kita start. Kemudian kita masukkan sandinya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada tanggal bulan ini masih menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi bahasa Inggris ya teman-teman. Kita cari terminal. Kemudian kita masukkan perintah show. Kita masukkan sandinya. Nah, di sini kita juga masukkan perintah lagi, sudo dpkg min reconfigure localhost. Kemudian enter. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke localhost to be generate ya teman-teman. Kemudian kita cari yang en. Yang ini ya teman, en us titik utv min 8 utv min 8 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita pilih yang dari awal yang kita pilih ya teman-teman, en us utv min 8 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini itu sudah generation complete ya teman-teman. Berarti ini sudah mengubah bahasanya menjadi Inggris ya teman-teman. Kemudian kita klik aktivitas. Kemudian kita cari pengaturan. Kemudian di sini itu kita pilih yang ada logonya bendera ini ya teman-teman, wilayah dan bahasa. Di sini saya akan menggantinya ke bahasa Inggris pada akun dan layar log masuknya ya teman-teman. Kita ganti menjadi Inggris, kemudian kita pilih. Dan di sini itu sudah otomatis English ya teman-teman, yang layar log masuk ini.
kemudian keluar. Kita langsung kembali start lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan perhatikan eh, di sini itu sudah berubah ya teman-teman. Eh, sudah berubah bahasanya yang tadinya bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris ya teman-teman. Dan di sini itu untuk pencarian itu sudah berubah juga jadi tipe to search, dan di sini tadinya aktivitas sekarang activities ya teman-teman. Eh, Pembahasan yang pertama cuman itu saja ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu yang kedua, pengenalan basic terminal. Nah, sebelumnya apa sih pengenalan basic terminal itu? Jadi basic terminal itu suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada OS atau operating system Linux ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita masuk ke lab-lab yang cukup besar maupun perintah-perintah yang membutuhkan server dan konfigurasi yang cukup susah dan membingungkan. Eh, kita sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu perintah dasar atau perintah basic yang ada pada Linux yang sering digunakan ya teman-teman. Nah, karena itu kita mau mempelajari yang rumit, maka kita harus dimulai dari yang mudah terlebih dahulu ya teman-teman, atau dari yang basic. Eh, kita masuk ke VirtualBox-nya. Kita menggunakan yang Debian server ya teman-teman. Kita start. Kemudian kita masuk. Kemudian kita cari terminal ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama yang terdapat di dalam terminal ini ya, teman-teman, yaitu di sini Salsabila. Eh, dan terdapat lambang seperti tanda lengkung ini, lalu terdapat juga lambang seperti dolar. Nah, di sini terdapat nama Salsabila atau sebelum tanda @ ya teman-teman, yang dimana ini adalah user yang kita tetapkan pada saat instalasi. Jadi pada saat proses instalasi itu terdapat parameter username, di mana kita harus memasukkan nama yang digunakan untuk username kita, dan ini adalah username yang saya gunakan yaitu Salsabila ya teman-teman. Dan mungkin nama yang digunakan oleh teman-teman itu berbeda, dan ini akan muncul ketika kita masuk ke dalam desktop Debian ya teman-teman, di mana terdapat username dan harus memasukkan password, dan kemudian setelah itu kita baru akan masuk atau kita bisa langsung ke terminal jika teman-teman sudah login. Terus bagaimana sih caranya untuk mengecek username? Teman-teman bisa masukkan perintah who, kemudian enter. Lalu saya akan memberitahu tentang tanda setelah add ini, dan ini adalah Salsabila ya teman-teman. Nah, ini merupakan hostname yang mana hostname itu sendiri digunakan sebagai penamaan dalam jaringan ya teman-teman. Misal nih, server saya ini kan ada di Jakarta. Nah, saya sendiri itu ada di Pemalang.
Nah, jika saya akan menerima sebuah servernya, maka saya menggunakan hostname tersebut. Jadi hostname sendiri adalah penamaan dalam jaringan. Terus bagaimana sih cara untuk mengecek namanya hostname? Di sini teman-teman bisa memasukkan perintah hostname ctl dan kita enter. Nah, di sini terdapat status hostname karena di sini saya membuatnya itu virtual machine, jadi chassisnya secara otomatis itu akan VM tetap. Jika teman-teman mungkin langsung mendownload atau menginstalnya itu di sebuah perangkat real atau asli, itu mungkin chassisnya akan berbeda ya teman-teman. Nah, di sini karena saya menggunakan VirtualBox, maka virtualisasinya yaitu Oracle ya teman-teman. Jika mungkin teman-teman menggunakan VMware, mungkin virtualisasinya akan beda. Langsung saja teman-teman ketik clear. Nah, di sini langsung bersih atau kembali ke tampilan awal ya teman-teman. Nah, di sini terdapat tanda lengkung eh, yang biasa tanda tersebut berada di keyboard itu di samping angka 1 ya teman-teman. Nah, jadi maksud dari tanda itu adalah menandakan bahwa kita ada pada home directory ya teman-teman. Bisa digunakan. Nah, jadi jika ada tanda kayak gitu menandakan bahwa kita itu masih ada pada home directory ya teman-teman. Nah, sekarang kita cek apakah benar kita ada di home directory, dan perintah kita masukkan perintah yaitu pwd. Kemudian enter. Yaitu di sini home/salsabila ya teman-teman. Itu menandakan bahwa kita sedang ada pada home directory. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk masuk ke directory lain agar saya tidak berada pada home directory lagi, yaitu dengan perintah cd slash etc. Kemudian enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat lambang lengkung tadi sudah tidak ada ya teman-teman, karena menandakan bahwa saya sekarang tidak ada di home directory, tetapi saya ada di etc atau di directory etc. Nah, sekarang saya akan mencoba lagi untuk ke home directory dengan perintah yaitu cd spasi slash home slash salsabila. Kemudian kita enter. Nah, di sini itu ada tanda lengkungnya ya teman-teman, akan muncul dengan sendirinya, yaitu yang menandakan bahwa saya itu sedang berada di home directory lagi. Kemudian kita lanjut yang terakhir yaitu lambang dolar. Lalu apa sih yang dimaksud dengan lambang dolar? Jadi lambang dolar ini merupakan penandaan hak akses. Jadi ini adalah hak akses saya terdapat lambang dolar, maka ini menandakan bahwa teman-teman hanya memiliki hak akses yang biasa atau hak akses user yang biasa. Nah, jika teman-teman terdapat lambang seperti ini,
berarti teman-teman itu memiliki hak akses yang paling tinggi, yaitu hak akses root. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa masuk ke root? Teman-teman bisa masukkan perintah kemudian enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya tanda dolarnya sudah hilang ya teman-teman, yang dimana menandakan bahwa hak akses saya sudah root atau hashtag ya, sehingga saya bisa mengakses directory apapun pada terminal. Nah, kenapa sih tanda lengkungnya itu hilang? Karena saya itu tidak ada pada home directory lagi, atau sudah keluar dari home directory-nya. Kenapa? Tapi ini ada home salsabila lagi. Nah, jadi untuk home directory pada root dan pada hak akses biasa itu berbeda ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba untuk masuk ke home directory yang ada di root dengan perintah cd spasi /root, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah berada di home directory root, ditandai dengan adanya tanda lengkung ini dan pagar atau hashtag ini yang menandakan bahwa saya berada di home directory root. Nah, teman-teman ingin mengecek apakah benar ini berada di home directory root, teman-teman bisa cek lagi dengan perintah pwd. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya sedang berada di root. Nah, cara untuk keluar dari root perintah, kita masukkan perintah X, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini saya sudah berada di user biasa, tidak berada di root lagi ya teman-teman. Nah, mungkin pada pembahasan yang kedua, materi yang kedua hanya itu saja ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga, yaitu password root pada Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan membuat sandi atau password root pada Ubuntu ya teman-teman. Di mana Ubuntu itu berbeda dengan yang namanya Debian ya teman-teman. Pada saat proses penginstalan pada Debian itu ada proses atau ada parameter untuk memasukkan sandi atau password root ya teman-teman. Nah, sedangkan pada Ubuntu itu pada saat proses penginstalan tidak ada perintah atau parameter untuk memasukkan sandi root ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa membuat sandi atau password root pada saat penginstalan ya teman-teman. Berbeda dengan yang namanya Debian. Langsung saja kita masuk ke VirtualBox-nya. Kemudian kita pilih yang Ubuntu server saja ya teman-teman. Kemudian kita start. Nah, pada Debian jika kita masukkan perintah su, maka di sana otomatis langsung akan keluar parameter untuk memasukkan passwordnya ya teman-teman. Nah, sedangkan pada Ubuntu karena kita belum memiliki password atau membuat password itu, kita tidak bisa langsung masuk ke rootnya ya teman-teman. Di sini teman-teman untuk membuat sandi atau password root, teman-teman bisa memasukkan perintah yaitu sudo id, kemudian enter.
Nggak kelihatan punyamu hitam. Kemudian kita masukkan sandinya. Nah, di sini itu pasti otomatis akan keluar new password ya, teman-teman. Di sini itu kita akan membuat passwordnya. Di sini itu saya akan membuat password yang mudah-mudah saja ya, teman-teman. Yang mudah diingat saja. Opsional, terserah teman-teman mau membuat password apa. Di sini saya akan yang mudah diingat saja. Dan enter. Nah, di sini itu keluar retrieve new password ya, teman-teman. Kita masukkan password yang tadi kita buat. Kita ulang. Nah, ini untuk memasukkan apakah benar teman-teman akan menggunakan password tersebut. Jadi kita bisa masuk ke root ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan perintah zoom. Kemudian enter. Kita masukkan password yang tadi kita baru buat ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di root ya, teman-teman. Untuk mengecek apakah benar kita ada di root, kita masukkan perintah pwd, kemudian enter. Nah, ternyata kita masih berada di home/Jeuza ya, teman-teman. Sekarang kita coba untuk perintah lagi up cd spasi /root, kemudian enter. Kemudian kita ketik pwd lagi ya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya saya sekarang berada di root ya, teman-teman. Mungkin pada pembahasan yang terakhir hanya itu saja. Mungkin pada bab 8 ini hanya segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.